Kura-kura iblis dan naga banjir akhirnya setuju dengan imbalan yang ditawarkan Feng Xi. Bagus, karena saudara Feng menyebutkan kondisi itu, kami pasti akan memberikan bantuan kami. Feng Xi senang mendengarnya dan tersenyum percaya diri. Dengan teknik atribut bumi Anda akan dapat menggunakan mantra formasi Anda untuk sementara menciptakan kekuatan spiritual atribut petir. Saya akan menggabungkan kekuatan spiritual angin ke dalamnya dengan teknik atribut angin saya. Tetapi untuk menyeimbangkan kedua kekuatan, kita akan membutuhkan seni kultivasi atribut kayu rekan Taoist Li untuk melawan perbedaan kekuatan dari kedua sisi. Ini mudah-mudahan bisa berhasil. Ketika tatapan Feng Xi jatuh pada Han Li dan melihat bahwa dia duduk di sana tanpa sepatah kata pun, Feng Xi tiba-tiba memikirkan sesuatu. Ekspresi aneh tiba-tiba berkedip di matanya, dan dia memberi Han Li senyum berseri-seri. Rekan Taoist Li, aku lupa memberitahumu. Meskipun anggur giok api dapat membantu kultivasi manusia, tapi bagaimanapun, anggur adalah sesuatu yang disiapkan untuk konsumsi para kultivator iblis. Akibatnya, kultivator manusia akan mengalami jejak ki jahat yang kacau. Meskipun sekarang nggak ada yang salah, ki jahat segera akan menyebar dan bercampur dengan esensi sejati seseorang, menghasilkan ledakan kekuatan spiritual seseorang. Setelah dia mengatakan itu, Feng Xi segera menutup mulutnya dan dengan dingin menatap Han Li dalam diam. Han Li hanya menghela nafas dengan cemberut, nggak menunjukkan kepanikan atau kemarahan. Kemudian dia perlahan bertanya dengan ekspresi tenang. Jika saudara Feng dapat membantu saya menghilangkan ki jahat ini, silakan bicara. Apakah saya hanya bisa hidup jika pemurnian harta karun ajaib berhasil? Hal itu menyebabkan jejak kejutan untuk sesaat muncul di mata Feng Xi. Dua binatang iblis lainnya juga mengungkapkan ekspresi tertarik setelah mendengar Han Li. Hehe, rekan Taoist Li adalah orang yang bijaksana. Karena Anda sudah tahu itu, saya nggak akan menyembunyikannya lebih lanjut. Selama sayap badai petir berhasil disempurnakan, saya akan menghapus penyakit masa depan itu. Tetapi jika gagal, Anda akan menjadi target pertama frustasi saya. Anda sebaiknya menghilangkan semua khayalan untuk melarutkan ki jahat sendiri. Bahkan jika kultivator jiwa baru lahir bersedia membantu Anda, mereka nggak akan dapat menghilangkan sisa ki jahat yang kacau dari anggur. Dia berbicara dengan suara dingin dan gak menunjukkan emosi sedikit pun. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Hani menganggukkan kepalanya tetapi tersenyum pahit di dalam hatinya. Dia juga menahan diri untuk nggak mengatakan apapun dalam pikirannya. Takut bahwa entah bagaimana, itu akan mempengaruhi penampilannya nanti selama pemurnian harta karun sihir. Saat Handi dipenuhi dengan perasaan gak berdaya, tiga kultivator iblis mengobrol santai di meja. Merasa bahwa peluang keberhasilan penyempurnaan tinggi, Feng Xi dengan riang bertanya kepada naga banjir. Saya mendengar bahwa klan naga banjir adik Wu telah mengambil bagian dalam serangan ke kedalaman menakjubkan terhadap kultivator manusia. Apakah hal itu benar? Saya selalu ingat bahwa naga banjir nggak pernah ikut campur dengan masalah itu. Tepat sekali. Kali ini, ada beberapa ahli dari klan kami yang telah memutuskan untuk bertindak. Bagaimana lagi sampah dari kedalaman menakjubkan bisa berhasil dalam serangan mereka? Jika bukan karena bantuan kami, mereka nggak akan mampu memusnahkan dua kultivator jiwa baru lahir. Naga banjir nggak repot-repot menyembunyikan masalah itu di hadapan Hanli. Meskipun nggak ada emosi yang jelas muncul di wajah Hanli, dia tidak bisa tidak mengungkapkan beberapa kejutan. Saat Hanli merasa bingung dengan komentar naga banjir, Feng Xi terkekeh dan berkata, "Saya mendengar bahwa beberapa tahun yang lalu ketika rekan Taoist Wu melindungi saudaraku yang sedang mengalami kesengsaraan, beberapa kultivator manusia menyerang Anda. Meskipun Anda berhasil mengusir mereka, pada akhirnya Anda menderita sedikit cedera. Mungkinkah karena itu klan naga banjir memutuskan untuk menyerang? Pada tahun-tahun itu, para kultivator di pulau itu terlalu sombong. Mereka benar-benar percaya bahwa laut adalah milik mereka. Mereka bahkan menyamakan kami, para kultivator iblis yang bermetamorfosis, dengan binatang iblis kelas rendah yang belum melepaskan tubuh buas mereka. Para manusia itu hanya meminta untuk dihancurkan. Cedera saya hanyalah salah satu dari banyaknya pemicu serangan." Dengan mengatakan itu, naga banjir buas berhenti sejenak sebelum melanjutkan.
Tapi yang paling penting dari semuanya adalah serangan manusia pada naga singa kelas 7 dari klan Raja Kedalaman menakjubkan. Akibatnya, Yang Mulia Raja Singa nggak ragu-ragu untuk menggunakan kekuatan mereka, mengakibatkan beberapa puluh ribu binatang iblis menyerang pulau-pulau manusia. Alasan mengapa klan naga banjirku meminjamkan bantuan bukanlah sebagai balas dendam atas kematian naga singa, melainkan untuk pelat asal suci yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Itu diambil oleh manusia dari naga singa ketika dibunuh. Meskipun rusak parah dan gak memiliki nilai sebenarnya, itu adalah benda yang terus beredar di seluruh klan iblis kami. Itu gak bisa dibiarkan jatuh ke tangan manusia. Naga banjir buas kemudian melontarkan tatapan tajam ke arah Hanli. Ekspresi Fengxi bergerak dan dia menatap naga banjir dengan senyum aneh. Aku pernah mendengar tentang naga singa yang dibunuh, tetapi nggak pernah mendengar tentang pelat asal suci. Mungkinkah tanpa pelat suci itu, klan naga singa akan kesulitan untuk tetap menjadi raja di kedalaman menakjubkan? Apakah klan naga banjir Anda berpikir untuk menggulingkan mereka? Saya nggak tahu banyak tentang itu. Lagi pula, saya nggak pernah terlalu tertarik dengan urusan dalam klan. Namun, saya sangat tertarik dengan teknik 3 sumber suci yang tercatat di pelat asal suci. Saya pernah mendengar bahwa kekuatan teknik rahasia kuno itu luar biasa. Sayangnya, teknik-teknik itu telah lama rusak oleh waktu dan gak mungkin untuk direkonstruksi. Wajah naga banjir mengungkapkan kegembiraan sebelum digantikan dengan penyesalan. Kura-kura iblis tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Hehe, Saudara Wu cukup serakah. Saya pikir itu hanyalah teknik rahasia terpencil. Saya nggak percaya teknik itu lebih unggul dari seni dragonifikasi klan Anda." Ketika naga banjir mendengar itu, jejak kebanggaan muncul di wajahnya. Mungkin saja, seni dragonifikasi klan saya mampu mengubah naga banjir menjadi naga sejati ketika tingkat terdalam dikultivasikan. Karena itu, secara alami itu adalah seni kultivasi puncak di antara para iblis. Pelat asal suci. Ketika Hani mendengar ini, dia mampu mempertahankan ekspresi tenangnya. Meskipun ada kegelisahan di hatinya, dia tiba-tiba memikirkan pelat tembaga yang baru aja dia dapatkan. Pelat tembaga merekam seni kultivasi iblis yang memiliki kekuatan yang tampaknya besar. Mungkinkah dia kebetulan mendapatkan benda yang sedang didiskusikan oleh iblis? Meskipun dia nggak tahu kegunaan spesifik dari pelat asal suci, dia menyadari bahwa benda tersebut menyebabkan masalah. Mungkinkah kultivator berkulit gelap itu adalah pelaku utama yang telah menyebabkan Beastoren? Bukan tidak mungkin bagi seorang kultivator formasi inti menengah seperti dirinya untuk membunuh binatang iblis kelas 7. Hani nggak merasa khawatir saat dia memikirkan itu. Saat ini, nyawanya bisa hilang kapan aja. Jadi dia nggak mau mempedulikan lebih banyak masalah yang menimpanya. Saat ini, Fengxi menoleh ke Hanli dan dengan acuh tak acuh berkata, "Rekan Taoisli, karena Anda baru saja memasuki formasi inti tahap akhir, Anda harus mengkonsolidasikan kultivasi Anda. Saya nggak mau Anda tiba-tiba nggak mampu menggunakan kekuatan sihir Anda selama pemurnian harta karun sihir. Ikuti setelah cahaya dan kembali ke kamar Anda untuk sedikit kultivasi lebih lanjut." Dengan mengatakan itu, dia menjentikan bola cahaya putih dari jari-jarinya mengarah ke salah satu pintu. Tanpa pilihan, Hanli hanya bisa berdiri dengan senyum paksa dan mengikuti cahaya keluar dari aula, meskipun sebenarnya dia masih ingin mendengarkan lebih jauh masalah rahasia klan iblis. Naga banjir melihat ke arah Hanli menghilang dengan tatapan aneh dan berkata, "Apakah nggak akan ada masalah?" Dari cara saya melihatnya, anak muda itu tampaknya nggak menyerah. Kejutan bisa terjadi selama pemurnian harta karun. Fengxi mencibir dan berkata, "Tenanglah, keberhasilan saya badai petir sebagian besar akan bergantung pada kita bertiga. Manusia hanya akan menjadi alat untuk memberikan kekuatan spiritual atribut kayu. Setelah pemurnian harta karun dimulai, dia nggak akan memiliki kendali, belum lagi ki jahat yang terkandung dalam tubuhnya. Dengan semua itu, dia benar-benar nggak berdaya." Kura-kura iblis tiba-tiba tersenyum dan dengan menggoda berkata, "Kamu mengatakan tentang ki jahat.
Anggur giok api seharusnya nggak memiliki hal seperti itu. Mungkinkah saudara Feng menjebaknya? Fengxi memasang sal perak di kepalanya dan menyeringai jahat. Hehe, tentu saja. Saya memberinya secangkir anggur giok api yang dimurnikan secara khusus. Ki jahat sebenarnya adalah ki iblis. Waktu saya bertemu dengan seorang kultivator jalan iblis yang tangguh, dia memanggil sesuatu yang telah dia sempurnakan dari tubuhnya, meninggalkan ki iblis di tubuhku. Itu terbukti cukup merepotkan untuk dihapus. Ketika naga banjir dan kura-kura iblis mendengar itu, mereka saling tersenyum. Pada saat itu, Hani telah mengikuti bola cahaya putih ke ruangan batu. Ruang itu didekorasi dengan elegan. Nggak hanya ada sofa yang dihaluskan dari batu giok putih, ada juga meja dengan satu set kursi beserta banyak pot tanaman yang jarang terlihat. Setelah Hanli memasuki ruangan, bola cahaya putih tiba-tiba menghilang. Ketika Hanli melihat itu, dia segera menutup pintu ruang batu dan mengeluarkan beberapa bendera formasi dengan warna berbeda dari jubahnya. Dia menempatkan mereka di setiap sudut ruangan batu dan menyelimuti ruangan dalam formasi mantra kecil. Hani merasa agak nyaman karena bebas dari pengawasan para kultivator iblis. Meskipun formasi mantra nggak memiliki kualitas pertahanan, itu akan memberikan peringatan dini tentang penyadapan jahat dari luar. Meskipun ini pasti akan mengganggu Fengxi, dia nggak akan mempermasalahkan masalah kecil ini. Dengan pemikiran itu, Hanli mengubah fokusnya pada sesuatu yang mengkhawatirkannya. Dia duduk bersila di atas sofa sebelum menutup matanya. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, Hanli membuka matanya dengan alis berkerut. Dia nggak menemukan sesuatu yang salah dan tanda-tanda ki jahat di tubuhnya. Sepertinya, iblis itu menipunya dengan kata-kata palsu. Hanli membelai dagunya dengan ekspresi termenung. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, dia tiba-tiba mengeluarkan sebuah benda dan memeriksanya sejenak sebelum mengungkapkan ekspresi jahat. 2 hari kemudian, Fengxi mengetuk pintu batu Hanli dan mengajaknya ke ruang penyempurnaan alat. Setelah mengikuti kultivator iblis untuk jarak pendek, Hanli tiba di depan dinding batu giok biru. Fengxi menampar dinding itu tanpa ragu-ragu, menyebabkan gerbang melengkung, muncul dan terbuka. Kultivator iblis kemudian berdiri di samping, menunjukkan agar Hanli masuk terlebih dahulu. Hanli pertama-tama melihat sekilas melalui pintu, dan melihat bahwa ruangan itu bersinar merah. Dia samar-samar bisa merasakan panas yang membakar dari dalam. Dengan alis terangkat, dia menarik nafas dalam-dalam sebelum masuk. Tatapan Hanli kemudian mengungkapkan sedikit keheranan setelah melihat dengan jelas apa yang ada di dalamnya. Naga banjir dan kura-kura iblis, keduanya berdiri di dalam ruangan. Tetapi Hanli lebih terkejut melihat api di dalamnya. Ada platform persegi yang membentang sekitar 10 meter di tengah ruangan itu. Itu dipenuhi dengan api merah yang menderu. Di sekeliling platform ada formasi penyempurnaan besar dan rumit. Setelah memandang sekilas, Hanli dibuat takjub. Dengan pengetahuannya saat ini tentang penyempurnaan alat dan mantra, dia bisa mengetahui betapa mengesankannya mantra formasi itu. Itu bukan sesuatu yang mampu dia buat. Kedua kultivator iblis dengan dingin melirik Hanli ketika dia masuk. Setelah itu mereka nggak mempedulikannya lagi. Baiklah, semua orang telah tiba. Saya sudah menjelaskan prinsip-prinsip penyempurnaan formasi mantra kepada saudara Wu dan Gui. Rekan Taoisli, yang harus Anda lakukan adalah berdiri di sudut formasi dan memberikan aliran kekuatan spiritual atribut kayu ke formasi. Sekarang setelah kita sampai sejauh ini, rekan Taoisli sebaiknya menahan diri untuk nggak memikirkan hal-hal konyol. Fengxi menunjuk ke sudut dan menatap Hani dengan tatapan berat. Setelah melirik lubang api, Hani menjawab dengan senyum pahit. Apa gunanya memikirkan hal-hal konyol sekarang? Bagus kalau rekan Taois mengerti. Meskipun Fengxi mengatakan itu, dia menunjukkan cibiran. Sepertinya dia nggak percaya kata-kata Hanli. Ketika Hanli melihat itu, dia berhasil mempertahankan ekspresi pahit di wajahnya, tapi dalam hati dia mengutuk. Monster terkutuk. Dia kemudian berjalan ke sudut ruangan dan duduk bersila. Setelah melihat bahwa Hanli dengan patuh duduk di tempat yang dia tunjuk,
Fengxi menganggukkan kepalanya dengan puas dan menoleh kedua iblis itu dengan sopan berkata, "Saudara-saudara, mari kita masuk ke formasi dan bersiap." Kedua iblis itu pun melangkah maju dan berdiri di landasan formasi seperti yang mereka bahas sebelumnya. Fengxi dengan ringan tersenyum dan menepuk kantong penyimpanannya di pinggangnya. Kantong itu perlahan terbang di sekitar lubang api tanah sebelum terbalik dan melepaskan semburan cahaya. Bola cahaya perak kecil menembus pancaran dan segera melebar. Dalam sekejap mata, itu mengungkapkan sepasang tulang sayap putih berkilau yang masing-masing panjangnya sekitar 3 meter. Salah satu sayapnya kehilangan bagian depan, sementara sayap lainnya benar-benar hancur. Meskipun pada pandangan pertama itu tampak nggak berharga, pecahan tulang yang berkilauan itu memancarkan tekanan yang sangat besar yang membuat orang terkagum-kagum. Naga banjir menatap tulang-tulang itu dan mendecakkan lidahnya dengan takjub. Jadi, ini sayap Raja Wali Petir. Meskipun sangat rusak, tampaknya benar-benar asli. Raja Wali Petir pantas menyandang gelar sebagai burung kuno yang luar biasa. Fengxi menatap tulang-tulang itu dengan ekspresi demam dan berkata, "Sepertinya Raja Wali Petir nggak mati dalam meditasi. Alasan mengapa tulangnya patah, itu pasti karena seseorang telah menjebaknya dan menyergapnya. Kalau tidak, dengan kecepatannya yang luar biasa dan kultivasi tahap metamorfosis puncaknya, dia pasti bisa melarikan diri." Pada saat itu, Hani melirik tulang sayap Raja Wali Petir sebagai penghargaan. Kura-kura iblis tampaknya nggak terlalu tertarik. Setelah meliriknya sejenak, dia berkata dengan ketidaksabaran yang nggak biasa, "Mari kita mulai memperbaikinya. Kita nggak tahu berapa bulan waktu yang dibutuhkan." Fengxi tertegun setelah mendengar itu. Tetapi dia segera memikirkan sesuatu dan tertawa terbahak-bahak. "Hehe, saya lupa bahwa saudara Gui memasuki tahap metamorfosis kurang dari 100 tahun yang lalu. Dia secara alami merasa nggak nyaman terhadap benda atribut petir. Kalau begitu, mari kita segera mulai." Dengan mengatakan itu, tubuh binatang iblis itu secara bertahap melepaskan ki iblis yang menakjubkan. Masing-masing memenuhi ruangan dengan cahaya putih, biru, dan kuning. Hani nggak tahu apakah mantra formasi diaktifkan dari ki iblis atau metode lain. Tetapi formasi mulai bersinar dan sedikit bergoyang sebelum akhirnya mulai berputar. Puluhan batu formasi kelas menengah yang mengelilingi formasi, masing-masing mulai melepaskan sinar yang menyilaukan. Hani merasa gelisah saat melihat adegan itu terjadi. Fengxi berteriak dan menyatukan tangannya. Dia membuka kedua tangannya dan menembakkan 2 sinar cahaya putih setebal lengan ke dalam formasi. Dengan dengungan rendah yang dilepaskan, tanah mulai bergetar sesaat sebelum api tanah mulai mengamuk di tengah ruangan. Bola api seukuran kepala melesat keluar dari lubang dan langsung melayang di atas tulang sayap. Nyala api kemudian pecah, menyelimuti tulang sayap dalam nyala api merah yang membakar. Naga banjir dan kura-kura iblis bertukar pandang sebelum mengangkat tangan mereka dan melepaskan benang cahaya kuning dan biru. Benang cahaya yang banyak dan padat menembus api dan melilit tulang. Tulang-tulang itu kemudian mulai melunak di antara cahaya yang terjalin. Sesaat kemudian, keduanya menggunakan benang roh itu untuk membentuk tulang menjadi bentuk yang lebih lengkap. Dengan 2 iblis lainnya membentuk tulang, cahaya aneh berkilauan di mata Fengxi dan dia menggenggam tangannya dengan gerakan mantra dan berulang kali menggeser 10 jarinya dengan cepat. Puluhan bola cahaya putih seukuran ibu jari kemudian muncul dan secara akurat jatuh ke sayap tulang. Pada saat itu, gulungan guntur yang memekakan telinga mulai terdengar dari api. Tulang sayap yang diperbaiki mulai melepaskan percikan petir yang tak terhitung jumlahnya. Percikan itu sangat tipis dan bersinar dengan cahaya perak. Mereka mulai dengan cepat menyerang dan bergabung menjadi benang spiritual biru dan kuning. Setelah benang spiritual menyerap petir, dia berkembang dengan cahaya perak, membanjiri warna asli benang dalam sekejap. Ketika Fengxi melihat itu, dia dengan sungguh-sungguh menginjak tanah, mengirimkan segel mantra ke dalam formasi mantra. Dengan beberapa suara gemeretak yang teredam, sinar cahaya dengan berbagai warna mulai menyembur keluar dari lubang api tanah. Secara bersamaan, pancaran tulang sayap menyatu menjadi satu titik yang menyilaukan.
Hanli tanpa sadar menyipitkan matanya. Pada saat penglihatannya kembali normal, ada penghalang pelangi yang lebat dan bercahaya yang muncul di atas lubang api tanah. Ekspresi Hanli bergerak sesaat sebelum dia berhasil memulihkan wajahnya yang tanpa ekspresi. Tulang sayap putih sangat hangus oleh api tanah di dalam penghalang cahaya, tetapi nggak ada perubahan sedikit pun yang terjadi. Setelah melihat itu, ketiga iblis itu menghela nafas panjang. Langkah pertama berjalan dengan lancar. Setelah itu, Fengxi mengeluarkan permata biru dan transparan dengan ekspresi santai dan melemparkannya ke penghalang cahaya tanpa ragu-ragu. Beberapa saat kemudian, permata itu meleleh menjadi semi cair. Fengxi buru-buru melepaskan benang roh putih dan memanipulasi permata yang meleleh untuk melapisi permukaan tulang sayap secara merata. Fengxi masih tampak cukup waspada setelah semua itu dilakukan. Dia kemudian mengambil nafas dan meludahkan mutiara putih transparan mengirimkannya ke penghalang cahaya dalam sekejap. Naga banjir dan kura-kura iblis nggak berani menunda dan juga meludahkan inti iblis yang telah lama dikultivasikan. Inti iblis terjalin satu sama lain saat mereka berputar di udara. Fengxi mengangkat tangannya dan memukul inti iblisnya dengan segel mantra, segera membangkitkan api inti atribut angin putih untuk meletus dengan liar dari inti iblis. Di bawah kendali naga banjir dan kura-kura iblis, inti iblis mereka juga melepaskan rangkaian api inti yang rapat. Benang api biru dan kuning terjalin dengan derak sebelum berubah menjadi api perak. Api perak dan putih kemudian segera diserap ke dalam api tanah di sekitarnya, menghasilkan tekanan api tanah yang sangat besar. Setelah itu, api yang diresapi roh menyelimuti tulang sayap dan perlahan mulai disempurnakan. Fengxi mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang gak disembunyikan di wajahnya dan memanggil dua iblis lainnya sebelum duduk bersila. Naga banjir dan kura-kura iblis segera mengikutinya. Sesaat kemudian, mantra formasi besar menjadi sangat sunyi. Diam-diam duduk sendirian di sudut, ekspresi aneh berkedip di mata Hanli beberapa kali. Tapi setelah melihat-lihat, Hanli hanya bisa tersenyum pahit. Pada saat yang sama, penghalang pelangi telah terbentuk di atas lubang api tanah. Formasi yang sama telah muncul di sekitar Hanli, menjebaknya di dalam. Kalau bukan karena nggak adanya api di dalam penghalang, dia akan sepenuhnya curiga bahwa dia juga bahan yang harus disempurnakan. Hanli menjadi semakin gelisah saat melihat bahwa dia masih ditinggal sendirian setelah sekian lama. Tetapi pada saat itu, perubahan tiba-tiba terjadi. Dengan kilatan cahaya, penghalang cahaya mulai berdenyut. Hanli menyipitkan matanya sejenak sebelum memulihkan ekspresi acuh tak acuhnya. Sebelum dia bahkan bisa menebak apa yang terjadi, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang gak beres dari tubuhnya. Dia dengan takut menundukkan kepalanya. Saat penghalang cahaya pelangi di sekitarnya berdenyut, dia melihat gumpalan samar cahaya biru tampak meninggalkan tubuhnya. Meskipun cukup lambat, kekuatan spiritualnya gak diragukan lagi terkuras dari tubuhnya dan masuk ke penghalang cahaya. Hanli mengerutkan kening dengan ekspresi cemberut. Tampaknya ketiga iblis itu nggak punya rencana untuk membuatnya ikut campur dalam pemurnian harta karun. Karena itu, dia hanya diperlakukan sebagai batu roh besar. Tapi setelah berpikir lebih jauh, ekspresinya kembali normal dan dia dalam hati mencibir. Dia nggak percaya bahwa ketiga iblis itu akan menahannya di sana selamanya. Dia memperhitungkan bahwa mereka akan meminta dia membantu mereka cepat atau lambat. Meskipun Hanli telah mengantisipasi bahwa pemurnian harta karun gak hanya memakan waktu beberapa hari, dia cukup terkejut menemukan bahwa 3 kultivator iblis duduk bersila dalam keheningan total selama 5 bulan penuh sambil menyempurnakan bahan aneh dengan api inti mereka. Selama periode ini, selain berhenti 4 kali untuk memulihkan kekuatan sihir mereka telah menahan inti iblis mereka di udara, terus menyemburkan api inti dengan santai. Status mereka sebagai binatang iblis kelas 8 dan 9 jelas bukan hanya untuk pertunjukan. Kekuatan sihir mereka benar-benar dalam. Karena Hanli menyempurnakan ki sepanjang waktu, dia berhasil mempertahankan kekuatan sihirnya secara penuh. Jumlah kekuatan sihir yang dikonsumsi penghalang cahaya sangat kecil, hampir nggak berpengaruh. Tulang sayap di dalam api inti menjadi semakin tembus cahaya dan cerah setiap hari. Itu juga samar-samar membawa suara guntur dan angin kencang.
Kegembiraan di mata Feng Xi menjadi lebih jelas saat itu terjadi. Han Li tahu bahwa proses penyempurnaan sayap badai petir sebentar lagi akan beres. Dalam beberapa bulan itu, Han Li bingung karena dia nggak menemukan satupun jejak Ki jahat dari dalam tubuhnya. Namun setelah berpikir lebih jauh, dia merasa itu ada hubungannya dengan petir penakluk iblis di tubuhnya. Mereka memiliki khasiat ajaib melawan hal-hal yang bersifat jahat. Mungkinkah Ki jahat telah dimusnahkan oleh petir penakluk iblis? Han Li merasa senang dengan pemikiran itu. Seandainya Ki jahat benar-benar muncul, dia telah merencanakan untuk menggunakan petir penakluk iblis untuk menyingkirkannya, atau mengambil resiko menelan beberapa kumbang pemakan emas dan membuat mereka memakannya dengan paksa. Oleh karena itu, metode pemaksaan binatang iblis pemecah angin gak membuatnya takut. Setan tua itu pasti gak akan menyangka Han Li memiliki harta sihir yang sangat berharga dengan kultivasinya yang rendah. Tanpa khawatir hal ini nantinya akan merugikannya, Han Li menjadi semakin bertekad untuk melawan. Dia dengan cepat menyapu banyak rencana yang sebelumnya dia buat untuk melarikan diri. Dia siap untuk menggunakan rencana yang paling optimal sesuai dengan bagaimana situasinya. Setelah 1 bulan lagi, Feng Xi bangkit dari tempat duduknya dan mulai mengambil tindakan, seolah-olah dia merasa bahwa penyempurnaan akan segera dilakukan. Dari saat dia membuka matanya, dia menatap sayap tulang di udara yang hampir selesai. Dengan desahan yang dalam, dia tiba-tiba menembakkan selusin segel mantra ke sayap tulang, dan tiba-tiba memadamkan api intinya, memperlihatkan 3 inti iblis dan 2 sayap tulang yang ada di dalamnya. Inti iblis relatif lebih redup dari sebelumnya. Tampaknya, ketegangan inti iblis yang bertahan selama berbulan-bulan penggunaan telah merusak origin ki mereka. Sebaliknya, sayap tulang telah menjadi ramping dan utuh, memancarkan kilau putih susu yang hampir menyilaukan. Tanpa ragu-ragu, Feng Xi menjentikan inti iblisnya sendiri, menyebabkannya berputar liar di udara sebelum kembali ke tenggorokannya. 2 iblis lainnya saling melirik sebelum melakukan hal yang sama. Tanpa berkata-kata, ketiga iblis itu mulai segera bermeditasi dan beristirahat. Beberapa hari kemudian, 3 kultivator iblis telah mengisi kembali kekuatan sihir dan origin ki mereka. Pada saat itu, Feng Xi mengalihkan pandangannya ke Han Li. Dia menembakkan segel mantra ke penghalang cahaya yang menjebak Han Li. Pancaran merah menembus penghalang cahaya, menyebabkannya larut dengan beberapa kilatan keras. Ekspresi Han Li sepenuhnya tenang tanpa kejutan. Setelah itu, Feng Xi berkata, "Selanjutnya kita akan menggabungkan 2 sayap menjadi 1, dan menggabungkan kilat dan angin bersama-sama. Kami akan membutuhkan kekuatan sihir atribut kayu rekan Taois untuk bertindak sebagai penyeimbang. Persiapkan dirimu." "Oke, siap." Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Han Li berdiri. Ketika Feng Xi melihat ekspresi Han Li, dia mengerutkan kening dan keraguan muncul di matanya. Dia menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum tiba-tiba menjentikan jarinya tanpa peringatan. Seberkas cahaya putih melesat lurus ke arah Han Li. Ekspresi Han Li menjadi terkejut, tetapi setelah beberapa saat ragu, dia nggak menyingkir. Dengan cahaya putih memasuki tubuhnya, Han Li memasang ekspresi yang nggak sedap dipandang. Han Li mengerutkan bibirnya dan dengan cemberut berkata, "Senior Feng, apa artinya ini?" "Tenanglah, energi roh angin nggak akan membahayakanmu dan akan menghilang setelah beberapa saat. Tetapi selama waktu ini, jika saya memicunya dengan sedikit kekuatan sihir, rekan Taois sama saja sudah mati. Lakukan yang terbaik dan jangan pikirkan hal lain." Feng Xi berkata dengan sinis. Han Li menggerutu dalam hati setelah mendengar itu. Lebih dari setengah rencananya untuk melarikan diri baru aja dihilangkan. Feng Xi cukup senang melihat ekspresi marah Han Li. Tanpa memperhatikan Han Li lebih jauh, dia mengeluarkan 3 botol obat dari kantong penyimpanannya. Setelah itu, dia melemparkan 2 dari mereka ke iblis lainnya. Feng Xi dengan sungguh-sungguh menasehati, "Adik-adik berhati-hatilah. Menggabungkan kekuatan spiritual angin dan petir akan sangat membebani kekuatan sihir kita. Botol-botol ini masing-masing memiliki setetes susu roh segudang tahun. Gunakan saat kekuatan sihirmu habis. Proses penggabungan harus berjalan lancar. Kalau tidak, sayap badai petir nggak akan pernah ada.